Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada di sesi 10 kapasitas angkut dan ketentuan terkait pengemudi angkutan barang khusus. Ya. Mana topik yang kita akan bicarakan tentang kapasitas angkut berat kendaraan. Kedua, kapasitas berdasarkan dimensi kendaraan. Kelas jalan berdasarkan muatan sumbu terberat dan ketentuan terkait pengemudi angkutan barang khusus, rambu-rambu jalan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kapasitas angkut berdasarkan berat kendaraan. Ya, dalam melakukan pemuatan barang berbahaya harus dipastikan tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan. Perhatikan GBI, yaitu jumlah berat yang diizinkan di setiap kendaraan yang digunakan. Jangan muat barang dengan berat yang melebihi GBI yang tertulis dalam buku uji kendaraan bermotor. Jadi di dalam buku uji itu udah ada beratnya ya. Nah, contoh misalnya sumbu 2 truk engkel, GBI kelas 2-nya 12 ton, kelas 3-nya 12 ton. Ya. Sumbu 2 truk besar 16 ton, kelas 2. Kelas 3-nya 14 ton. Kemudian sumbu 3 truk tronton kelas 2 22 ton, kelas 3-nya 20 ton. Ya. Dan seterusnya sampai truk tempel 45 ton, ininya 40 ton. Selain itu, kapasitas angkut berdasarkan dimensi kendaraan. Dimensi barang yang dimuat juga tidak melebihi dimensi kendaraan. Ikuti ketentuan batas kendaraan yang telah ditetapkan. Jangan muat barang dengan dimensi yang melebihi dimensi kendaraan dan muatan yang diizinkan. Ya, tadilah pokoknya jangan sampai overload, over dimensi, atau over dimensi, overload, odol. Ya. Lebar maksimum 2500 mm atau berapa ini? 250 cm, 2,5 meter. Tingginya tidak boleh lebih dari 4,2 meter atau tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan bila dia pengangkut peti kemas. Ya. Tinggi maksimum 3,7 meter, tidak melebihi 1,5 kali lebar kendaraan kalau dia pengangkutnya selain mengangkut peti kemas. Oke. Panjangnya 12.000 kendaraan tunggal, panjang maksimum rangkaian kendaraan bermotor dan kereta tempelan kereta gandengan 18.000 per milimeter. Rear overhang 62,5% kali jarak sumbu dan front overhang 47,5% kali jarak sumbu. Sudut perginya bagian belakang minimum 8%. Oke. Kita masuk yang ke berikutnya. Kelas jalan berdasarkan muatan sumbu. Dalam peraturan jalan berdasarkan muatan sumbu terberat dibagi menjadi 3 golongan, di mana jalan kelas 1 memiliki MST tidak lebih dari 10 ton. Ya, MST itu muatan sumbu terberat. Jalan kelas 2 dan jalan kelas 3 tidak lebih dari 8 ton. Ya, ini ya. Nah, di sini ada lihat kelas 1, 2 dan 3. Ini yang standar nih ya. Dan di mana ada tabel untuk barang berbahaya dengan konsekuensi tinggi seperti kelas 1 eksplosif. Ini tidak relevan ya. Flammable dia sampai 3.000 ton ya. Untuk bebannya ini. Kemudian flammable liquid 3.000 ton ya. Sorry, ini 3.000 ini maksudnya 3 ton kali ya ini ya, sorry.
kemudian korosif packing grup 1 3.000 ya. T ini tangki ya, pada tangki, sorry, 3.000 pada tangki ya. Nah, kalau yang bel itu bulk, ini tangki atau bulk. Yang 5.1 itu boleh 3.000 pada tangki atau bulk. Kemudian batas transport indeks radioaktif yang aman untuk diangkut dengan elemennya. Ini radioaktif bisa diangkut seperti ini ya. Ada tabel seperti ini, California. Ini adalah transport indeksnya. Ya, jadi kalau mengikut radioaktif itu masing-masing elemen ini atau jenis radioaktif ini memiliki transport indeks yang berbeda-beda. Misalnya radionukleid atau atom Californian ini cuma 0,2, kalau kobalt ini sampai 0,3. Jadi makin ke sini makin besar transport indeksnya, sampai ke iron ini besi, dia punya transport indeks makin gede. Artinya apa? Kalau dia transport indeksnya makin gede berarti harus jaga jaraknya lebih jauh lagi. Kemudian pengemudi dan ketentuan terkait pengemudi angkutan barang khusus. Ya. Barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu ya. Di mana di sini pasal 162 Undang-Undang Nomor 2. Di sini pengemudi atau perusahaan barang berbahaya wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Jadi harus ada mematuhi 4 hal ini: tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Di mana di sini disebutkan waktu kerja pengemudi. Perusahaan wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan penggantian pengemudi. Waktu kerjanya paling lama 8 jam sehari. Pengemudi setelah mengemudi kendaraan selama 4 jam, wajib istirahat paling singkat setengah jam. Setelah 4 jam ya. Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 jam sehari, termasuk waktu istirahat 1 jam. Ya, jadi total 13 jam termasuk istirahatnya 1 jam ini ya. Asuransi wajib diasuransikan, akuntan umum wajib mengasuransikan sebagai wujud tanggung jawab bagi korban kecelakaan. Kemudian perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Rambu-rambu lalu lintas yang harus diperhatikan. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan, alat pengendali, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas, ya, dan angkutan jalan berada di jalan dan di luar badan jalan. Kemudian rambu lalu lintas ini dikelompokkan menjadi ada 2 kelompok. Kelompok yang terbesar yaitu rambu lalu lintas konvensional dengan bahan retroreflektif, dan rambu lalu lintas elektronik menggunakan diatur secara elektronik. Nah, yang bahan retroreflektif ini ada 4, yaitu rambu peringatan yang memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan. Rambu larangan digunakan menyatakan perbuatan yang dilarang. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan, pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Lalu rambu peringatan ini terdiri daripada bagaimana peringatan perubahan kondisi. Nah, ini lihat latar belakangnya kuning, warna dasarnya kuning. Peringatan perubahan kondisi
alignment vertikal, peringatan kondisi jalan yang berbahaya, pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor. Selain lalu lintas kendaraan bermotor, kawasan rawan bencana, peringatan lainnya, peringatan dengan kata-kata, keterangan tambahan tentang jarak lokasi kritis, dan peringatan pengarah gerakan lalu lintas. Nih warna dasarnya kuning dengan garis tepinya hitam, warna lambangnya hitam, dan warna huruf angkanya hitam. Nih yang kuning-kuning ini ya, rambu peringatan. Rambu larangan warna merah ininya, tepinya, backgroundnya putih. Ada larangan berjalan terus, larangan masuk, larangan parkir dan berhenti, larangan pergerakan lalu lintas, larangan bunyikan isyarat suara, larangan dengan kata-kata, dan batas akhir larangan. Ini ya contohnya, warna huruf dan angka hitam ini, warna kata-katanya juga bisa hitam. Sedangkan rambu perintah terdiri atas perintah mematuhi arah yang ditunjuk, perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk, perintah memasuki bagian jalan tertentu, perintah batas minimum kecepatan, perintah penggunaan rantai ban, penggunaan jalur atau lajur lalu lintas khusus, batas akhir perintah, dan perintah dengan kata-kata. Warnanya biru, warna garis tepinya putih, warna lambangnya putih, warna huruf dan atau angkanya putih. Warna kata-katanya kata-katanya bisa putih, bisa hitam ya. Putih nih biasanya ya. Dan yang terakhir rambu petunjuk. Tadi atas petunjuk pendahulu jurusan, petunjuk jurusan, batas wilayah, batas jalan tol, lokasi utilitas umum, lokasi fasilitas sosial, pengaturan lalu lintas, petunjuk dengan kata-kata, dan papan nama jalan. Ini contohnya warna hijau nih biasanya. Backgroundnya hijau. Nah baik, itu tadi terkait bagaimana sesi ke-10.